Di sini masih di bawah target ya, masih berada di bawah target. Dari katakanlah tahun 2025 itu kita berharap energi mix dari renewable energy itu targetnya adalah sekitar 70% ya. Nah, dan panas bumi diharapkan 5%. Nah, sejauh mana ini panas bumi sudah berkontribusi pada energi mix nasional ya. Nah, itu mungkin nanti akan dijelaskan barangkali oleh Pak Ali Ashad ya. Dan sebelum dimulai barangkali ya, kami akan memberikan waktu kepada Pak Dr. Ali Ashad untuk memberikan presentasinya kurang lebih antara ya plus minus 45 menit lah gitu ya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan pertanyaan. Silahkan Bapak Ibu yang tertarik barangkali bisa menuliskan pertanyaan di dalam chat sebelumnya atau bisa langsung nanti secara apa namanya online ya melalui Max. Sebelumnya mungkin saya belum mendapatkan CV ya, cuman saya nyari-nyari ini dari website dari Pak Dr. Insinyur M. Ali Asad ya. Eh, Beliau adalah senior researcher di Bandung ya, di ITB khususnya. Beliau juga berminat saat ini dalam rekayasa dan pemodelan reservoir panas bumi, kemudian desain model konseptual, kemudian juga ekonomi teknik, studi kelayakan proyek dan kebijakan energi. Eh, Pak Ali Asad lulus ITB pada tahun 98 dan kemudian melanjutkan di Institut Geothermal di Auckland University di Selandia Baru. Dan sekembalinya dari bekerja dan melanjutkan penelitian di Laboratorium Panas Bumi, khususnya di Departemen Teknik Perminyakan ITB ya. Nah, saat ini beliau menjadi dosen tamu, visiting lecturer di program Magister Panas Bumi ITB. Beliau juga mengajar simulasi reservoir, pemanfaatan dan keekonomian pengembangan panas bumi. Mohon maaf kalau eh, ada yang salah karena saya ambil dari websitenya ITB Pak Ali ya. Mohon nanti di barangkali apa namanya barangkali direvisi kalau memang eh, salah. Baru ingat kalau ini webinar jadi baru saya nyalain ya. Saya kira itu dari prolog dari saya ya. Kami berikan waktu kepada Bapak Ali Asad untuk memberikan atau memaparkan materinya yang berjudul dengan How does Geothermal Produce Hydrogen? Silakan Pak Ali Asad. Terima kasih, selamat sore Pak Herman dan juga para peserta yang lain. Sebelumnya saya mohon maaf karena eh, apa namanya eh, sebenarnya agak mendadak. Saya ini sebetulnya cuma pengganti Pak. Jadi awalnya kayaknya mungkin Mas Topo gitu. Terus Mas Topo lagi umroh. Jadi Mas Topo kontak saya bilang bisa nggak itu ngasih ngisi mengenai hidrogen geothermal. Ya, saya sebetulnya bukan ahlinya gitu, tapi ya kalau sedikit-sedikit saya tahu gitu. Jadi mungkin juga yang apa, mungkin bisa lebih banyak diskusi gitu karena apa, bidang saya lebih banyak ke geothermalnya bukan hidrogen. Jadi mungkin kalau masalah hidrogen, saya rasa bidang yang lain seperti orang-orang proses atau mungkin yang di sini justru lebih mengerti daripada saya. Jadi mungkin saya akan menghubungkan itu dengan lebih ke aspek yang memang berhubungan langsung dengan geothermalnya sendiri. Eh, Materi saya cuma sedikit gitu, jadi saya berharap lebih banyak diskusi.
Kalau dibutuhkan paper-paper mengenai hidrogen geothermal juga banyak, nanti saya bisa kirimkan. Bukan banyak, maksudnya sudah mulai jadi bagian yang menarik saat ini yaitu mengenai hidrogen geothermal. Nah, jadi yang saya tulis di dalam materi ini sebetulnya lebih kepada untuk apa, mengarahkan kita kepada diskusi karena sebenarnya mungkin juga saya banyak yang mungkin bisa mendengar dari tentunya yang hadir di sini juga tentu juga punya banyak pengalaman, kalaupun mungkin bukan di geothermal, tapi mungkin di bidang hidrogen sendiri atau di bidang energi yang lain. Kira-kira mungkin seperti itu. Boleh kita mulai Pak supaya nanti bisa kita diskusi lebih banyak. Ya, Enggak, dipersilakan. oke. Kalau gitu saya share screen aja Pak ya. Ya, silakan, Bro. Ya, Pak. Eh, udah bisa di-share belum ya? Bisa Pak? Bisa. Udah saya setting ini, Pak. Eh, Udah ya, bisa di-share, Pak. sebentar. Sudah ya Pak? Sudah full screen ya? Oke. Ya, oke. Bapak-bapak semua, jadi dari judul yang telah disampaikan oleh eh, Bapak Moderator bahwa kita akan diskusi mengenai how does geothermal produce hydrogen. Jadi saya sendiri bidang saya memang geothermal, lulus perminyakan, tapi saya tidak pernah bekerja di perminyakan, jadi di geothermal hingga saat ini. Yang disampaikan Pak Herman tadi mengenai kegiatan saya, saya sebetulnya ya kurang lebih seperti itu. Jadi bidang saya lebih banyak di reservoir engineering, terutama modeling. Tentunya kalau di geothermal ini agak sedikit beda Pak. Jadi geothermal itu kalau di oil itu kan ada orang geoscience, ada orang subsurface gitu. Kalau di geothermal ini semua harus dipelajari. Jadi harus terintegrasi. Jadi meskipun saya bidangnya engineering, baik produksi, reservoir, juga banyak juga menangani masalah utilisasi power plant, tapi juga diharapkan juga itu memahami aspek geosainsnya sendiri seperti geologi, geofisika, dan geokimia karena itu suatu bidang yang saling berhubungan. Nanti juga bisa saya jelaskan di sini eh, hal-hal yang beberapa hal yang tidak saya tuliskan di sini, tapi nanti akan saya ceritakan mengenai tantangan-tantangan mengenai memproduksi hidrogen di geothermal ini. Oke, nah jadi kan semua mungkin kita sudah paham bahwa hidrogen ini adalah komponen penting dalam transisi energi dan yang sering dikenal bahwa hidrogen ini ada beberapa tipe, yaitu hidrogen grey yang umumnya sampai saat ini yang paling banyak dimanfaatkan, yaitu melalui eh, gas alam. Kemudian juga blue hydrogen yang sekarang sudah mulai banyak juga berkembang, yaitu diproduksi dengan umumnya juga natural gas juga, tapi menerapkan prinsip CCUS. Kemudian yang masih minim sebetulnya ini adalah mengenai green hydrogen, yang mana diproduksi dengan menggunakan sumber energi bersih, eh, ya tetap aja menggunakan elektrolisa, tapi energi bersih ini bebas, bisa surya, bisa macam-macam. Bahkan yang mungkin kalau dicari di literatur-literatur lebih banyak mungkin penerapan ini menggunakan misalkan eh, solar karena eh, karakternya memang sesuai. Tetapi kalau di geothermal sebetulnya agak sedikit berbeda yang akan saya jelaskan berikutnya. Nah, ini untuk mengenai green hydrogen, ini sebagian besar hidrogen saat ini kan eh, grey hydrogen. Namun kebutuhan blue hydrogen juga makin berkembang. Salah satunya bahwa BP mengumumkan akan membangun fasilitas blue hydrogen ini di UK, yaitu sebesarnya 1 gigawatt pada tahun 2030. Nah, untuk green hydrogen ini terus terang saja lebih mahal. Tidak hanya masalah hidrogen, semua yang bersih itu umumnya mahal gitu. Antara yang bersih mahal atau yang kotor terlalu murah gitu, itu kadang-kadang itu ada fungsi-fungsi lain yang orang taunya harga,
Kalau mau lebih lebih fair sebetulnya hitungannya harusnya kayak LCOE, jadi levelized cost of electricity, apalagi dengan memasukkan faktor-faktor eksternalitas itu menjadi lebih fair. Sebagai contoh misalkan saat ini terutama di bidang saya sendiri di geothermal sering disebut bahwa energi geothermal mahal. Eh, Mahal dalam arti harga gitu. Harga padahal harga itu adalah sesuatu yang bisa dimurahkan atau dimahalkan karena karena harga itu kan output akhir dari suatu proses. Karena di situ ada pajak, bisa diberi insentif, bisa berbagai macam yang bisa dilakukan untuk membuat harga. Jadi bukan bukan produk yang tidak bisa diotak-atik. Jadi sebetulnya bisa dimurahkan juga bisa, dimahalin juga bisa, tergantung kebijakan dan lain-lain. Nah, sehingga kadang-kadang terus kemudian orang yang secara umum, masyarakat secara umum mengenalnya bahwa energi ini mahal, energi itu murah gitu. Padahal itu tergantung juga pada pemerintah. Pemerintah bisa membuat itu menjadi murah atau mahal. Sehingga ke depan mungkin dengan target net zero emission, sebetulnya net zero emission itu agak agak sulit sebetulnya. Tapi sudah menjadi komitmen gitu ya seluruh dunia sehingga Indonesia juga mengikuti. Otomatis mau nggak mau juga harus menyiapkan jauh hari. Dan salah satunya karena isu-isu itu kemudian juga masalah energi besi seperti hidrogen ini kemudian menjadi sesuatu yang juga perlu dipertimbangkan. Nah, ini secara umum kalau kita hanya bicara harga itu green hydrogen ini bisa dikategorikan mahal dan lebih mahal daripada blue hydrogen. Sehingga perkembangannya tentunya agak lambat. Nah, kalau sudah lambat bukan berarti terus kemudian kita nggak perlu lakukan. Justru dari situ nanti pemerintah bisa mendorong itu, memberikan insentif atau apapun agar menjadi lebih menarik. Kemudian proyek-proyek green hydrogen ini menggunakan energi solar sudah banyak sebetulnya dilakukan. Kalau geothermal belum banyak, tapi di Surya malah lebih banyak. Nah, green hydrogen ini menggunakan geothermal lebih challenging dibanding dengan energi yang lain yang saya bilang tadi bahwa karakteristiknya agak agak beda. Geothermal itu umumnya dipakai untuk base load. Jadi karena untuk base load sehingga ya produksi terus-menerus 24 jam, 365 sehari full untuk suplai listrik sehingga kalau kita bicara terus bagian mana yang mau dimanfaatkan untuk hidrogen, kira-kira seperti itu. Nah, ini tantangan hidrogen di geothermal. Jadi pada prinsipnya bahwa eh, geothermal itu kan asalnya panas gitu, panas geothermal dikonversi menjadi listrik, kemudian dari listrik kemudian dipakai untuk produksi hidrogen. Nah, jadi sebenarnya ini sesuatu yang agak disayangkan gitu dari suatu energi dari panas menjadi listrik itu udah ada efisiensi yang hilang. Kemudian dari listrik dijadikan menjadi hidrogen, efisiensi turun. Jadi secara proses ya terlalu perpindahan siklus yang terlalu banyak tentunya makin tidak efisien. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang seharusnya diminati gitu. Penurunan efisiensi yang cukup signifikan ini misalkan efisiensi energi dari listrik ini menjadi hidrogen itu mungkin sekitar 70-75%. Belum nanti dari hidrogen itu mau dijadikan misalkan energi yang lain, apakah untuk mobil atau untuk yang lain, produksi panas misalkan. Nah ini otomatis menjadi turun lagi, jadi terlalu perpindahan siklus yang terlalu Jadi, panjang. Imam, Kemudian untuk ya, listrik dari geothermal ini umumnya sudah terkontrak dengan pembeli. Tidak hanya di Indonesia, hampir seluruh dunia bahwa geothermal ini adalah untuk base load. Jadi kalau misalkan kita bicara base load ini, otomatis udah punya kontrak jangka panjang, biasanya 25 sampai 30 tahun, dan ada take or pay, di mana pada saat kita tidak store sejumlah itu ada dampak atau dapat penalti dari pembeli. Nah, sehingga kalau kita bicara dalam mana yang mau dikonversi menjadi hidrogen, ya kira-kira mungkin tidak akan lebih dari 10% sebagai eksesnya.
Nah, ini yang mungkin menjadi peluang. Tapi ada kemungkinan-kemungkinan lain juga yang sebetulnya bisa nanti saya akan ceritakan. Nah, salah satu tantangan lain juga ini, geothermal itu lokasinya ada di lokasi yang remote area dengan biasanya akses juga yang juga terbatas begitu. Sementara kalau kita bicara nanti hidrogennya nanti diproduksikan, kemudian harus ditransportasikan. Transportasinya umumnya kalau cukup besar biasanya pakai pipa, tapi untuk yang dari geothermal mungkin nggak bisa pakai pipa, terlalu terlalu kecil untuk dipipakan gitu. Sehingga umumnya akan diangkut menggunakan truk atau kapal. Truk mungkin kalau dalam perjalanan darat, mungkin kapal kalau menggunakan apa antar negara misalnya. Nah, ini lokasi geotermal seperti ini juga menjadi tantangan tersendiri untuk transportasinya. Kenapa? Karena untuk pengangkutan menggunakan truk itu kapasitas truknya itu yang saat ini itu paling sekitar 80 kilogram yang bisa diangkut. Karena apa tekanan dari hidrogen ini cukup tinggi. Hidrogen ini kalau dari sisi suhu itu kan kondisi cairnya kan mungkin sekitar minus 250 berapa gitu derajat Celcius. Sehingga butuh tekanan cukup tinggi juga kalau kita mau kompresi. Nah, kompresi 250 bar, jadi otomatis membutuhkan material yang cukup tebal, sehingga yang mampu diangkut per truk itu paling 380. Ada, kalau nggak salah, ada riset-riset terbaru yang berusaha untuk mengganti apa? Mengganti material untuk untuk tabungnya ini, yaitu menggunakan komposit yang bisa tekanan lebih tinggi sampai ke 500 bar kalau nggak salah, sehingga juga menjadi lebih ringan dan akhirnya bisa ngangkut mungkin antara 500 sampai mungkin 900-an kilo, jadi 1 ton kurang. Nah, otomatis kalau misalkan dalam pengangkutan yang relatif kecil, daya angkutnya ini akan menjadi biayanya akan jadi cukup signifikan gitu karena lokasi yang remote berarti jauh sehingga akan cukup mahal atau dampaknya cukup besar Terus beres mana? di dalam waktu sampai ke end Masuk user. beri gelas kedapnya. Terus Nah, masuk untuk sakit dua. ini peluang pemanfaatan Pengolahannya ke dia lah geothermal bisa. untuk hidrogen ini sebagai gambaran saja ya. Jadi Itu supaya kami nginep di dia nya. Cai juga memberikan nama kabar. kita Dan semacam malam-malam terus teh. kenapa sih kok orang-orang juga akhirnya juga berpikir ini memanfaatkan hidrogen. Ini contoh saja ya, contoh eh, ya contoh yang terjadi di Indonesia. Jadi beberapa waktu yang lalu itu pemerintah melelang WKP panas bumi di Lampung, yaitu di namanya prospeknya Wairatai. Sebelumnya sudah dimiliki oleh suatu perusahaan Italia namanya Enel Green Power. Kemudian karena harganya waktu itu kecil, jadi terus kemudian dikembalikan ke pemerintah. Kemudian karena balik ke pemerintah, kemudian dilelang. Waktu dilelang, para bidder pada dasarnya eh, banyak yang tertarik untuk ikut. Kemudian bidder meminta kepada pemerintah untuk menyediakan PTA. PTA itu Pre-Transaction Agreement, semacam draft dari PPA, Power Purchase Agreement nanti antara penjual listrik dengan PLN. Akhirnya pemerintah meminta PLN untuk menyediakan PTA, Pre-Transaction Agreement. Setelah dilelang, Pre-Transaction Agreement itu intinya mungkin sedikit saya ceritakan karena mungkin bidangnya agak beda sama yang ada di sini. Jadi di geothermal itu harga listrik itu kan langsung nggak seperti energi yang lain yang sebagai komoditas yang punya market, jadi punya harga pasar. Tapi geothermal ini marketnya itu regulated, jadi diatur oleh pemerintah. Dalam hal ini berkali-kali terjadi perubahan eh, mekanisme pricing atau harga dari panas bumi ini, sehingga lahir yang terakhir tahun 2002 yaitu harga energi terbarukan, tidak hanya geothermal.
yaitu di dalam Perpres energi terbarukan itu mengenai harga energi terbarukan termasuk dalamnya geothermal. Secara umum harga geothermal yang di set di dalam Perpres 112 ini eh, itu eh, belum menarik buat geothermal. Jadi dianggap masih terlalu rendah. Terus kemudian tentunya eh, harga yang di set itu pun adalah harga maksimal. Artinya nanti tentu ada proses lagi, yaitu negosiasi dengan PLN segala macam gitu, yang di apa namanya, yang intinya harus di bawah harga maksimum tersebut. Nah, sebagian besar beranggapan bahwa ini nanti kalau meskipun ada harga perpres juga nggak menarik begitu, terus kemudian juga harus negosiasi lagi dengan PLN, kalaupun misalkan menarik, negosiasi dengan PLN. Makanya kemudian bidder-bidder ini meminta PTA, pre-transaction agreement. Jadi kira-kira mau dibeli berapa sih sama PLN, tapi nanti nggak perlu negosiasi, kira-kira begitu. Nah, akhirnya disediakanlah pre-transaction agreement itu oleh PLN. Kemudian setelah dilelang, kemudian pemenangnya adalah Pertamina Geothermal (PGE), konsorsium dengan Chevron New Energy. Chevron sebetulnya sudah keluar dari Indonesia, terus kemudian sekarang kembali lagi dengan entitas yang baru yaitu New Energy. Konsorsium dengan Pertamina dengan komposisi 60% Pertamina, 40%-nya Chevron New Energy. Setelah mereka memenangkan lelang Wairata ini, kemudian PLN meminta konsorsium Pertamina Chevron New Energy ini untuk menandatangani PTA. Tapi apa yang terjadi? Pertama, PGE dan Chevron tidak bersedia untuk menandatangani PTA itu. Jadi tidak mau menandatangani itu. Nah, kemudian ini kan menimbulkan kebingungan sebetulnya. Terus kenapa gitu nggak mau menandatangani? Padahal itu adalah justru kepastian atau jaminan kepastian oleh pembeli gitu. Nah, jadi sebenarnya secara tidak langsung Pertamina sudah dari lama itu mengumumkan di dalam media di mana-mana media komunikasi. Intinya bahwa Pertamina ingin menjadikan Lampung sebagai sentra produksi hidrogen. Se- se- Jika membaca berita itu, eh, sebagian besar berpikir bahwa PGE, Pertamina Geothermal Energy, mau menjadikan Ulu Belu yang sudah beroperasi saat ini untuk dijadikan sentra produksi hidrogen. Kalau saya pribadi, saya merasa bahwa ya ini rasanya nggak mungkin gitu, karena kan sudah punya kontrak dengan PLN dan harus memenuhi jumlah tertentu. Ya bagian mana yang mau dijadikan hidrogen gitu kan. Nah, tapi pikiran seperti itu wajar saja karena Pertamina saat ini punya WKP dan operasi di Ulu Belu di Lampung. Baru belakangan baru sadar bahwa yang dimaksudkan itu bukan Ulu Belu tapi adalah Wairatai. Jadi sebetulnya rencana untuk menjadikan sentra produksi geothermal untuk hidrogen oleh PGE ini sebenarnya sudah lama, yaitu ini kan mau memanfaatkan itu melalui WKP baru yaitu Wairata gitu. Nah, tentunya terus kemudian kita bertanya, emang menarik gitu geothermal untuk listriknya untuk dijadikan hidrogen gitu. Nah, itu yang Wairata. Kemudian terakhir-terakhir ini beberapa mungkin 2 minggu yang lalu mungkin itu Pertamina juga apa ada rencana kerjasama atau joint study dilakukan terlebih dahulu antara Pertamina kemudian juga Chevron New Energy, kemudian sama grupnya Mubadala, yaitu untuk menjadikan memanfaatkan WKP-nya Pertamina di Sulawesi, yaitu di Kota Mobagu, untuk menjadi sentra produksi hidrogen. Ya tentunya kita bisa pikirkan kalau market di sana pasti nggak ada. Jadi kemungkinan pasti ada market di luar daerah sana atau bahkan di luar negeri. Misalkan di Singapura atau di Jepang misalkan, Korea misalkan. Mungkin dugaannya kira-kira seperti itu. Nah,
Kenapa kok kemudian perusahaan-perusahaan besar tersebut kepengen justru tidak menjual listrik, tapi kemudian mau menjual hidrogen? Nah, kira-kira alasannya apa? Nah, ini kalau kita lihat harga hidrogen saat ini itu kira-kira 5 sampai 7 dolar per kilogram, atau sekitar kalau dolar disenkan berarti 500 sampai 700 sen per kilogram. Nah, ke depan ini kalau prediksinya itu kebutuhan dari green hydrogen makin tinggi karena desakan dari aspek lingkungan transisi energi ini, sehingga diperkirakan ini akan menjadi 3 kali lipat. Jadi sekitar kurang lebih mungkin sekitar 15 dolar per kilogram. Nah, seandainya kita hitung-hitung kasar saja itu, untuk menghasilkan 1 kilogram hidrogen, ini membutuhkan kurang lebih 51 kWh dengan asumsi efisiensi 65%. Tadi sebelumnya saya sebutkan sekitar 70-75%, tapi anggaplah yang agak sedikit pesimistik gitu ya, 65%, 51 kWh. Nah, 51 kWh ini kalau dihitung harga listriknya, anggap kita, karena di dalam Perpres itu harganya sekitar 9,6, sekitar, makanya anggaplah ini harganya 9,5 gitu. Jadi kalau misalkan 9,5 sen per kWh dijual maksimal gitu ya, yang bisa dijual kan harganya gitu. Jadi 9,5 misalkan, otomatis 51 kWh itu kira-kira untuk menghasilkan 51 membutuhkan kira-kira 484,5 sen dalam memproduksikan 1 kilogram hidrogen. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat di sini, kalau misalkan saat ini pun harga hidrogen kira-kira 500-700 sen, dengan misalkan memproduksikannya itu kira-kira sekitar 480-an sen, otomatis kan sebetulnya masih masih ini, meskipun ini belum ada biaya-biaya lain seperti transportasi dan lain-lain. Jadi ini saat ini pun mungkin belum menarik, tapi bagaimana kalau ke depan misalkan menjadi 3 kali lipat, 15 dolar per kilogram, tentunya akan jauh lebih menarik daripada menjualnya itu cuma 9,5 sen untuk listrik. Kira-kira seperti itu. Sehingga ini akan menjadi sangat menarik ke depan. Nah, ini saya nggak sempat menulis, tapi kira-kira mungkin juga akan ada yang bertanya, bagaimana dalam aspek regulasi? Jadi secara umum kira-kira seperti ini. Jadi geothermal itu, karena ada juga yang mungkin ada teman-teman PLN juga secara informal, emang kalau misalkan dari geothermal boleh ini tidak dijadikan listrik yang dijual ke PLN. Menurut analisa saya sebetulnya secara umum bahwa geothermal itu kalau kita bicara geothermal, sebenarnya geothermal itu adalah sisi hulu. Jadi geothermal ada dua, sisi hulu dan hilir. Kalau hilir itu pembangkit, itu ya sama dengan bisnis pembangkitan yang lain. Apakah itu PLTU atau misalkan PLTG. Tapi yang disebut geothermal sebetulnya adalah sisi yang hulunya, yaitu resource sampai kemudian jadi uap, uapnya nanti terserah mau dijual ke siapa gitu. Nah, sehingga kalau misalkan kita bertanya, apakah boleh? Ya, geothermal boleh saja dijual tidak dalam bentuk listrik, bisa dijual dalam bentuk uap. Zaman dulu sebelum undang-undang geothermal ada, undang-undang geothermal sudah pernah ada 2 kali. Tahun 2003, kemudian direvisi tahun 2014. Intinya bahwa geothermal itu tidak hanya jual listrik. Geothermal boleh jualan selain listrik. Jadi bisa jualan yang namanya direct use atau dalam bentuk energi. Jadi dimanfaatkan dalam bentuk fluidanya atau energi yang terkandung tidak harus dalam bentuk listrik. Kalaupun saat ini peraturan-peraturan turunan daripada undang-undang panas bumi itu memang yang ready, yang siap itu memang yang di bidang listrik, betul. Yang di bidang selain listrik belum, tapi bukan berarti itu nggak bisa diurus. Artinya suatu perusahaan geothermal, suatu saat nanti misalkan suatu perusahaan geothermal ini menjual hidrogen. Nah ini secara hukum boleh atau enggak? Sebetulnya boleh, tinggal mengatur turunan dari undang-undang itu. Intinya bahwa misalkan katakan, buat negara kan sebetulnya nggak penting siapa yang membeli.
Misalkan yang penting PLN atau dibeli oleh pihak lain, ya nggak masalah gitu. Tentunya mesti ada syarat-syarat di dalam siapa yang boleh membeli. Nah, kalau sebagai pembeli otomatis harus mengurus izin sebagai pembeli listrik. Nah, kan tinggal mendirikan perusahaan dan ngatur mengurus perizinannya sebagai pembeli. Kalau sebagai penjual memang sudah penjual gitu, tapi sebagai pembeli kan harus ngurus. Nah, jadi intinya bahwa seandainya suatu perusahaan tersebut ujung-ujungnya tetap dijual dalam bentuk listrik, diproduksi tidak menjadi listrik. Setelah menjadi listrik, mau dijual ke PLN atau ke tempat lain, buat negara enggak masalah selama memenuhi aspek-aspek pendapatan negara. Misalkan pemerintah menetapkan harga patokan itu 9,5 sen per kWh untuk listrik geothermal. Di Indonesia Timur lebih mahal karena ada konversi seperti geografi. Nah, jadi selama misalkan bersedia membayar harga maksimal dari peraturan presiden mengenai harga listrik geothermal, tentunya pemerintah juga senang gitu menerima harga tersebut karena ada pajak dan juga penerimaan negara bukan pajak yang lain karena penerimaan negara bukan pajak yang lain intinya mengacu kepada harga. Jadi seperti royalti, jadi langsung diambil dari harga. Jadi tidak ada penerimaan negara yang tidak yang hilang, jadi tetap diterima. Kemudian ada benefit yang lain yang mungkin pemerintah juga mendapatkannya dari yaitu pembayaran pajak perusahaan karena adanya keuntungan. Jadi saat ini mungkin belum siap untuk itu ada beberapa aturan-aturan yang memang harus dibuat, tapi pada prinsipnya secara aturan yang paling tinggi yaitu undang-undang sebenarnya memungkinkan untuk itu. Tinggal nanti turunannya dalam bentuk PP atau dalam bentuk permen atau yang lain, prinsipnya itu bisa diatur. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ali Asad. Cukup mencerahkan juga bagi kami yang belum paham ya tentang bagaimana proses dari geothermal menjadi hidrogen. Rupanya memang dari geothermal itu yang menghasilkan panas kemudian dikonversikan menjadi listrik dan listrik ini yang digunakan kemudian untuk menghasilkan hidrogen melalui proses pirulisis. Ya. Nah, sebelum kami lempar ke floor ya ke Bapak Ibu sekalian, saya coba bertanya ya, terutama terkait dengan masalah harga sebenarnya cukup menarik ya. Ya. Dari sisi ini. Tapi mungkin dari sisi teknologi ya, khususnya barangkali Pak Ali Asad sempat melihat ya, terutama kerjasama antara Pertamina tadi dengan Chevron ya, muncullah harga hidrogen di sana ya. Nah, mereka itu berdasarkan apa, teknologi pirulisis yang, mereka gunakan itu seperti apa gitu ininya? Barangkali bisa lebih jauh mendetailkan atau bagaimana Pak Ali? Secara detail saya kurang tahu Pak, tapi intinya itu menggunakan elektrolisa biasa, jadi listrik ke air, air dipakai untuk produksi hidrogen. Tapi itu secara prinsipnya kira-kira seperti itu. Baik. Cuma kalau kita bicara teknologi itu kan masalahnya kan proven atau tidak gitu ya. Kalau kita bicara Ya, ya, proven, ya. sebenarnya di Iceland itu salah satu lapangan geothermal di sana, Helisaidi namanya. Kebetulan saya juga udah pernah ke sana. Sudah memproduksi hidrogen untuk kepentingan mereka apa namanya kendaraan. Itu dari tahun 2003, Pak. Jadi sebetulnya kalau Oke. teknologi nggak ada isu. Jadi dari 2003 mereka Oke. sudah menghasilkan hidrogen untuk kepentingan internal mereka karena isu mengenai ini kan belum ramai gitu ya. Jadi memang hanya untuk keperluan kecil gitu. Kemudian juga praktek juga yang komersial ada di New Zealand, meskipun kapasitas kecil, yaitu di Wairaki, di daerah Taupo, di Wairaki. Itu mereka juga memproduksikan hidrogen, tapi skalanya memang masih kecil. Hmm. Kemudian juga ini yang menarik sebenarnya adalah di negara-negara Karibia.
Karibia ini kan banyak yang pulau-pulau yang kecil, kecil, ada yang di daratan. Itu mereka juga memproduksi hidrogen untuk bahan bakar. Kenapa? Karena cukup ekonomis dibandingkan karena mereka harus impor BBM karena mereka nggak punya sumber daya BBM. Jadi mereka juga memproduksikan fuel fuel mereka hidrogen ini dari Soria dan juga geothermal. Jadi eh, apa namanya? Mungkin yang menjadi isu, apakah kita mau menghasilkan geothermal itu sebagai excess power, karena sebagai baseload, berarti eksesnya tinggal 10%, atau juga dedicated seperti yang direncanakan oleh Chevron dan PGE di Wairatai dan di Kota Mobago. Nah, jadi kalau menurut saya, kalau excess, ini sebetulnya bisa dipraktekkan di mana saja. Tinggal keekonominya adalah, produksinya memang nggak gede karena namanya excess. Misalkan katakan itu kan apa namanya satu ton kan butuhnya besar kan Pak 51 MWH gitu ya. Nah otomatis itu cukup yang jumlah yang cukup besar sehingga mungkin produksinya nggak bisa banyak. Tapi kalau untuk yang dedicated misalkan satu lapangan dikembangkan, nah itu mungkin bisa menghasilkan produksi hidrogen yang sangat besar. Kira-kira mungkin seperti itu. Baik, Pak Ali, terima kasih ya. Eh, ya, kita belum tahu persis ya apa namanya teknologi penulisan yang mereka menjadikan kajiannya itu karena memang cukup tinggi juga ya konversinya sekitar Panjang. 65% tadi ya Iya, betul untuk Pak. mendapatkan 1 kilogram hidrogen dari listrik. Iya, Ya harapan kita memang bisa jauh lebih tinggi itu sehingga nanti apa namanya harga hidrogen bisa lebih murah. Nah, kalau dari pemahaman Pak Ali, dari sisi pemasaran ya saat ini PLN katakanlah memberikan kontrak kepada Pertamina atau ini. Nah, sekarang hidrogennya itu sendiri kemana ya kira-kira dipasarkan? Yang saya pahami hidrogen itu selain untuk bahan bakar juga, sekarang udah mulai misalnya di fuel cell dah. Itu pun juga bahan bakar lah gitu ini. betul. Eh, Mungkin ke depan justru lebih lebih menarik juga ya. Sementara memang pemasaran hidrogen mungkin masih terlalu kecil di sini. Nah, kalau dari kajian itu ada kira-kira prospek ke depannya seperti apa, Pak Ali? Jadi kalau hidrogen sebenarnya Pak kayaknya lebih ke eh, komoditas yang akan diekspor seperti ke Singapura dan negara-negara maju. Kalau kebutuhan Indonesia sendiri sebenarnya lebih banyak kebutuhannya untuk green ammonia Pak. Jadi kalau misalkan nggak dikonversi ke hidrogen, pilihan lain adalah dikonversi ke amonia. Nah, amonia ini mungkin agak Ya, sedikit ya. lebih mudah transportasinya karena bentuknya bisa liquid kan. Nah, jadi itu Ya, ya, kebutuhannya ya, ya. adalah untuk biasanya untuk pupuk karena untuk green fertilizer. Nah, kalau saya dengar dari beberapa ini, itu nanti suatu saat nanti ada kewajiban juga setiap pabrik pupuk itu untuk memproduksi green fertilizer. Jadi kebutuhannya juga akan tinggi. Nah, jadi di Indonesia ini sebagian memang seperti grupnya PGE dan ini dan Chevron itu cenderung ke hidrogen, tapi tidak menutup kemungkinan ke depan juga green ammonia ini menjadi salah satu yang akan mungkin banyak diminati. Harganya kurang lebih juga hampir seperti hidrogen, Pak. Harganya kalau green ammonia kira-kira juga 3 kali lipat daripada amonia biasa. Hmm. Oke. Ya, ya. Terima kasih, Pak Ali. Ya, Menarik ada tambahan tadi mengenai green ammonia yang dari untuk jadi pupuk ya. ya, Memang ke depan kami sekarang udah banyak mendengar seminar-seminar tentang pemanfaatan green ammonia ya. Tidak sebagai pupuk, tetapi sebagai energi, terutama co-firing ya. Co-firing dengan hidrogen dan sebagainya gitu. Jadi sebenarnya teknologinya sudah proven ya, itu sebenarnya sisi teknologi ya. Karena dengan reaksi Haber lah gitu ya. ya, Proses betul. reaksi Haber menjadi amonia. Nah,
Itu sebenarnya ini. Nah, sekarang tinggal tinjauan keekonomiannya aja sebenarnya gitu ini. Sama dengan yang hidrogen ini dari geothermal gitu. Sebenarnya eh, dari sisi teknologinya nggak ada masalah. Sekarang Nggak ada masalah. kemudian masalah harga yang Ya, kemudian kata Pak Ali itu sebenarnya tergantung dari kebijakan pemerintah ya. Bisa ya, direndahkan atau tinggi. Nah, ya, ini mungkin kita tunggu ke depannya seperti apa. Menarik Pak Ali, terima kasih. Kami kasih kesempatan kepada Bapak Ibu yang eh, Ya, apa namanya mau Pak bertanya Herman, saya untuk disampaikan secara mau langsung. yang pertama, Pak Herman. Pak Baik, Herman, saya mau silakan yang pertama. Pak Haris. Ya, silakan Pak Haris langsung Ya, aja, nggak apa-apa. Sekarang kesempatan dari Pak Haris untuk ya, menanyakan. ya. Ya, monggo. Terima kasih sekali, Pak Ali ya. Eh, Pertanyaan saya sih yang mendasar dulu. Oke. Saya pernah nonton video tentang geothermal. Tantangan utamanya di video itu dikatakan bahwa sebenarnya adalah masalah pemboran ya. Karena ternyata membor geothermal itu jauh lebih susah daripada membor minyak. Nah, saya mungkin minta konfirmasi atau koreksi ya. Dalam benak saya, Indonesia ini kita punya harapan besar terhadap geothermal, tetapi kok perkembangannya tidak seperti yang kita harapkan gitu. Nah, masalah masalah yang sering saya dengar hambatannya adalah masalah sosial ya, sosial, politik, regulasi. Tetapi kalau dari video itu ternyata kok masalah teknikal. Nah, gimana Pak Ali? Ya, ya, ya. silakan. Menarik Pak. Harus Jadi, nggak ada fotonya Pak Haris. em, jadi, jadi kalau mengenai technical itu sebetulnya sesuatu yang mudah sebetulnya diatasi Pak. Tapi seluruh proyek geothermal, maksudnya hubungannya dengan pemboran, pada saat mau melakukan kegiatan drilling, eksplorasi, itu semua lokasi mendapatkan penolakan masyarakat. Jadi masalah sosial adalah masalah yang paling menghambat dan paling sulit diselesaikan dan butuh waktu lama biasanya. Nah, ini memang menjadi kontradiktif gitu. Jadi di mana-mana disebutkan geothermal bersih segala macam, tapi mendapatkan penolakan. Sementara saya tidak pernah dengar itu pemboran minyak itu ditolak masyarakat itu nggak ada. Gitu tuh gimana ceritanya? Jadi kan bingung juga. Alasannya terus jadi apa begitu? Karena misalkan salah satu yang sering menjadi pertanyaan dan isu sosial di geothermal itu adalah mereka menolak pemboran geothermal karena takut seperti kasus Lapindo. Nah, kalau takut begitu harusnya yang ngebor oil and gas yang ditakuti bukan geothermal ya kan? Karena kan geothermal yang terjadi di Lapindo mungkin bukan ngebor geothermal tapi ngebor migas kan. Tapi nggak pernah itu saya dengar di berita-berita itu mengenai penolakan pemboran migas. Tapi geothermal semua tempat mengalami penolakan. Nah, isu sosial betul itu adalah menjadi tantangan yang paling sulit saat ini. Semua lokasi mengalami penolakan. Eh, Beberapa isu karena kebetulan saya sering mendapatkan kesempatan untuk terlibat penanganan masalah isu sosial menghadapi menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat baik di Jawa maupun di luar Jawa seperti Flores yang saya sering terlibat bahwa beberapa isu sosial itu yang sering terjadi adalah mengenai kekhawatiran terjadinya kasus Lapindo. Yang kedua, itu masalah sosial yang kedua yang kekhawatiran masyarakat kalau geothermal dikembangkan itu adalah masalah H2S. Kebetulan memang pernah ada kecelakaan H2S eh, yang beberapa waktu yang lalu di Sorik Merapi di Sumatera yang ada yang meninggal. Jadi kemudian digeneralisir semuanya akan seperti itu. Itu kenapa menjadi berkembang seolah geothermal itu menakutkan sekali, kemudian bisa meninggal dan segala macam. Yang ketiga, isu sosial yang umum dihadapi itu adalah mengenai pengurangan air tanah. Jadi masyarakat sebagian besar mungkin memanfaatkan air tanah untuk kehidupan mereka. Jadi kekhawatiran mereka air tanahnya berkurang.
Sementara geothermal sendiri nggak mengambil air tanah karena air tanah dengan geothermalnya itu jaraknya jauh dan memang nggak berhubungan karena di reservoir itu kan tertutup oleh suatu kayak lapisan yang bisa dibilang kedap gitu ya. Justru nggak boleh masuk ke dalam reservoir air tanah itu. Tapi namanya kekhawatiran tetap terjadi. Kemudian juga ada aspek yang lain misalkan eh, apa namanya misalkan nanti akan terjadi longsor. Eh, karena geothermal kan di lokasi-lokasi dataran tinggi, di mana di situ sering daerah longsor. Jadi banyak juga yang beranggapan bahwa nanti justru adanya geothermal membuat eh, kejadian-kejadian longsor. Banyak yang beranggapan bahwa geothermal menyebabkan juga gempa, menyebabkan gempa bumi. Ada yang berbagai macam apa namanya kekhawatiran-kekhawatiran yang lain. Jadi intinya bahwa betul masalah sosial adalah masalah yang paling menghambat geothermal saat ini. Dan penyelesaiannya nggak mudah. Nah, cuma memang ini ada sedikit, menurut saya ya, sedikit, jadi pengembangan geothermal menjadi lama. Sebagai, sebagai referensi bahwa untuk dari awal sampai geothermal itu berproduksi, di Indonesia itu butuh 10 sampai 12 tahun. Secara teori sebetulnya 5-7 tahun. Realitanya 10 sampai 12 tahun. Nah, kalau kita balik gitu ya, di negara lain seperti yang saya sering kunjungi itu seperti Selandia Baru, mereka juga membutuhkan waktu yang cukup lama. Tapi bedanya begini, di Selandia Baru itu, masalah yang lama itu adalah menyelesaikan masalah sosial dulu, yaitu tidak adanya penolakan segala itu butuh waktu yang lama karena harus ke pengadilan, hearing, dan lain-lain. Sampai masalah itu selesai, kemudian baru kegiatan teknis dilakukan. Di Indonesia kebalik, melakukan kegiatan dulu, kemudian kegiatan itu akan ada masalah sosial yang dihadapi. Jadi akhirnya mundur juga gara-gara adanya masalah sosial. Jadi apakah ini terus kemudian kita juga harus merubah strategi, harus masalah sosial dulu aja diselesaikan di depan, sehingga nanti tidak ada proyek molor terlalu lama segala macam. Kalau sudah semuanya kira-kira ini baru dijalankan kegiatan-kegiatan teknis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mengenai pemboran, pemboran geotermal kalau dari sisi apa namanya eh, dari Technical. sisi teknikal, sebetulnya kita bicara dulu dalam hal ini adalah probability of success dulu. Jadi kalau misalkan di oil and gas itu, probability of success jauh lebih rendah dibanding geothermal. Di geothermal itu kita ngebor itu kalau eksplorasi itu biasanya sekitar 50% kegagalan, keberhasilan kegagalan. Jelek-jeleknya masih 40%. Jadi kita ngebor 3 berhasil satu atau ngebor 2 berhasil satu kira-kira seperti itu. Di oil mungkin resiko kegagalannya lebih tinggi dari sisi resiko kegagalan. Tapi kalau kita bicara dalam hal ini yang teknikal, juga sebenarnya juga sering ini salah pemahaman yang diterima oleh masyarakat bahwa pemboran geothermal bisa terjadi blowout. Nah, ini yang juga mereka takut. Padahal kalau dilihat dari sisi sejarah yang pernah terjadi blowout, jadi geothermal itu ada beberapa sistem. Ada sistem yang tiap daerah beda-beda di negara seperti Selandia Baru, Indonesia, Filipina, itu beda-beda. Yang mana kalau misalkan di New Zealand itu pernah terjadi blowout, itu awal-awal belajar pemboran geothermal tahun 54 kalau nggak salah, itu terjadi. Terus di Indonesia itu bisa dibilang meskipun bisa setuju bisa enggak itu di beberapa lokasi ada kejadian yang mirip blowout, tapi secara umum itu kecil kemungkinan blowout. Kenapa? Karena geothermal Indonesia ini ada di high terrain. High terrain itu implikasinya adalah tekanan reservoir panas bumi geothermal itu lebih rendah dari hidrostatik. Otomatis kalau kita ngebor, jangankan kok blowout, wong air yang ada dalam lubang pemboran kita itu masuk ke dalam reservoir karena tekanannya di reservoir lebih rendah. Beda halnya dengan oil and gas yang mungkin itu tekanannya itu lebih tinggi dari hidrostatik. Jadi mungkin saja gas misalkan kick itu bisa lolos ke permukaan karena tekanannya tinggi. Geothermal itu sebenarnya enggak. Jadi apalagi di Indonesia itu tekanannya rendah.
Sehingga pada saat kita ngebor, justru air di dalam eh, lubang sumur itu masuk ke dalam reservoir. Oleh sebab itu, pemboran geotermal itu butuh cadangan air besar, gara-gara airnya masuk ke dalam reservoir. Nah, penggunaan air yang besar pada saat kondisi tadi, namanya loss tadi, itu yang kadang dianggap oleh masyarakat kita selamanya akan membutuhkan air sebanyak itu. Padahal itu hanya pada saat kondisi itu saja. Kenapa? Kita harus jaga-jaga, jangan sampai juga nanti kalau telat, nanti juga bisa saja menjadi blowout kalau misalkan nggak dikendalikan. Satu-satunya untuk mengendalikan itu ya cukup air, karena uap kalau kena air dia langsung akan kondens, jadi tidak menimbulkan dampak apapun. Jadi yang disebut sulit sebetulnya pada saat loss itu. Yang lain-lain relatif lebih mudah daripada pemboran oil, sehingga di geothermal intinya selama airnya cukup, pemboran itu akan terkendali. Kira-kira mungkin seperti itu. Oke Pak, sambungkan sedikit. Ya ini untuk apa? Mohon konfirmasi lagi. Jadi terlepas dari masalah sosial, sebenarnya apakah potensi geotermal di Indonesia ini sanggup itu menggantikan sebagian besar dari untuk pembangkitan listrik? Yang pertama itu. Yang kedua, apakah posisi geografi Indonesia ini sangat menguntungkan untuk pengembangan geotermal? Mungkin itu aja, Pak. Makasih banyak atas jawabannya, sangat jelas. Ya, ini pertanyaannya juga cukup menarik gitu Pak. Jadi kita lihat ini Pak ya, lihat potensi gitu. Potensi geotermal di Indonesia, tapi kadang-kadang gini Pak ya, eh, kalau orang Indonesia kan suka ngaku-ngaku kaya gitu ya. Jadi punya ini terus, oh ini kita kaya gitu. Kalau kita harus realistis juga dibandingkan mana dulu kayanya. Geothermal Indonesia itu secara potensi itu kira-kira 24 giga. Tapi harus diingat, 24 giga itu tidak semuanya bagus, Pak. Jadi kalau dikumpulkan itu 24 giga. Jadi dari seluruh namanya sumber daya itu kan ada yang bagus, ada yang enggak. Itu namanya juga pemberian dari ini apa di dalam alam ini kan macam-macam ya. Jadi dari yang seluruh total itu 24. Tapi ini juga takut salah dipahami juga, Pak. Pada dasarnya yang namanya cadangan, kemudian potensi atau apapun itu sumber daya alam itu, selama kita mau mencari ya bisa gitu kan. Oil itu kan juga nggak habis-habis gara-gara ada proses eksplorasi, dan geothermal juga sama. Tapi kita ini kan aja bahwa oke, kita punya 24 giga saat ini, 1000 megawatt saat ini. Yang dikategorikan sebagai bagus itu sebenarnya hanya sekitar 12.000 paronya. Jadi kalau kita bicara misalkan eh kita menggunakan sumber daya alam apapun, kan kita selalu berpikir bahwa kualitasnya yang bagus dulu, supaya secara ekonomi juga terjangkau, terbeli oleh masyarakat. Kalau daya beli kita naik, nanti kita pakai memanfaatkan yang kualitasnya lebih rendah. Nah, sehingga dalam jangka waktu, anggaplah misalkan mungkin 20 tahun lagi gitu, kita udah top sekali, kita bisa manfaatkan yang bagus-bagus tadi yang sampai 12.000. Jadi nggak perlu sampai yang 24.000. Mungkin 10-12 ribu itu udah sangat bagus kalau seandainya kita bisa manfaatkan untuk 30 tahun ke depan. Dalam arti kontribusi geothermal untuk katakan energy mix dan juga untuk target net zero emission itu mungkin 10.000 itu sudah sangat bagus sekali. Tapi ada tapinya. Namanya manusia itu kan selalu mencari sumber daya yang baru. Di geothermal juga sama. Di Indonesia kita punya kelebihan seperti karena aspek geografi, karena kita ada di tumbukan antar lempeng. Di Indonesia itu geologinya agak kompleks. Jadi ada tumbukan antar lempeng antara Australia dengan dengan Eurasia gitu, Indo-Australia dan Eurasia. Jadi dari selatan tumbukan akan maka muncul 10 Sumatera, Jawa gitu kan. Kemudian sama daerah-daerah timur sampai NTT. Tapi juga ada pengaruh tumbukan dari Pasifik, tapi juga ada pengaruh dari lempeng Filipina. Jadi ada tiga apa namanya kekuatan besar yang bertemu di Indonesia ini, sehingga di sini menjadikan banyak gunung api. Nah, sehingga potensi panas bumi juga untuk yang temperatur tinggi atau high enthalpy itu besar di Indonesia. Jadi 12 ribuan itu sebetulnya cukup besar. Nah,
negara-negara lain yang kebetulan nggak se apa namanya nggak seberuntung kita itu tidak diam juga untuk tidak memanfaatkan geothermal. Sebagai contoh di Belanda itu hitungannya juga ratus sumur geothermal yang dibor. Yang dimanfaatkan apa? Di Belanda itu rata gitu nggak ada. Jadi Belanda memanfaatkan hot sedimentary aquifer. Jadi kalau kita mungkin sebagian kalau mungkin ada yang dari oil and gas. Jadi di reservoir itu gas itu di lapisan paling atas karena ringan karena density. Kemudian oil di bawahnya. Paling bawah hampir selalu ada air atau brine. Nah, air ini kalau kita ngebor dalam, jadi kan kalau bumi ini makin dalam kan makin panas gitu ya. Nggak ada peristiwa apapun, otomatis ya panas karena inti bumi kita kira-kira kan sekitar 4.000-5.000 derajat. Sehingga otomatis dengan gradien thermal yang ada itu, setiap ngebor 10 meter, 100 meter, itu terjadi kenaikan 3-4 derajat. Kalau misalkan reservoir oil itu kira-kira sekitar 2.000 meter, berarti kan ada tambahan suhu kira-kira 80 80 derajat plus permukaan. Jadi dapat 90-100 derajat. Di Belanda, energi itu dimanfaatkan dengan sangat efisien untuk apa namanya pertanian. Jadi Belanda adalah negara eksportir produk pertanian kedua terbesar di dunia setelah Amerika Serikat dengan memanfaatkan energi dari hot sedimentary aquifer itu. Dengan temperatur 60-80 derajat itu dibor di 1.500 sampai 2.000 meter, itu yang mereka manfaatkan. Di Indonesia, nah itu di Sumatera itu suhunya tidak hanya 100 derajat. Karena apa? Gradien termal di Sumatera dan juga Jawa bagian utara itu cukup tinggi. Jadi sumur-sumur di minyak yang tua dari Aceh sampai ke Sumatera Selatan. Kalau memang sudah water cut-nya udah mendekati 100%, mungkin pemerintah harus punya kebijakan bahwa nggak usah diplak abandon, mending dimanfaatkan untuk geothermal. Untuk dihasilkan mau jadi hidrogen, mau apa namanya, dan juga malah dengan kondisi sekarang bisa dimanfaatkan juga untuk sisi US, untuk menyimpan karbon sekalian. Kenapa? Pada saat kita injeksi karbon di reservoir, misalkan ya sedimen tadi, dengan adanya kandungan CO2, maka mungkin tidak perlu menggunakan bantuan pompa. Jadi air yang panas tadi bisa ngalir karena melewati titik-titiknya seperti Coca-Cola. Jadi CO2-nya itu akan membantu mengangkat fluida itu ke permukaan dan kita manfaatkan. Nah, jadi selain potensi kita sebagai high enthalpy, Indonesia punya peluang sangat besar untuk memanfaatkan geothermal lebih banyak lagi jika semua potensi itu dimanfaatkan. Mungkin kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Pak Ali. Udah cukup ya Pak Haris ya. Ada Bapak Ibu yang mau bertanya kembali? Kami persilahkan untuk langsung disampaikan. Udah mau nutup ya. Monggo, Ibu Endah. Siapa barusan suaranya ya? Silakan, Bapak Ibu. Saya dulu nih, Pak. Oke, Pak Toha, silakan. Ya, terima kasih. Pak Toha. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sore wabarakatuh. Mas, lama nggak ketemu. Iya nih, Mas Ali. Wah, luar biasa nih bisa ketemu Mas Ali di sini nih. Pertama, sangat berterima kasih nih Mas Ali bisa memberikan insight kepada kita terkait dengan geothermal. Memang Mas Ali ini pakarnya di geothermal di selama ini nih. Menggantikan Mbak Neni. Tadi saya sangat tertarik dengan adanya proses geothermal ke hidrogen ya, tapi dari sisi apa namanya mata rantainya kok kenapa masih masuk lewat listrik? Kalau melihat gitu kelihatannya prospek hidrogen itu jadi masih jauh gitu karena untuk listrik aja tuh isunya kan masih di harga gitu ya, artinya selama ini geothermal itu masih belum dikembangkan secara optimal di seluruh Indonesia itu karena masih terkait dengan harga.
Jadi apakah ada proses yang tidak melalui listrik gitu loh untuk bisa masuk ke hidrogen gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait tadi Pak Haris sudah menyampaikan terkait dengan adanya isu drilling yang rumit di geothermal. Saya kira tidak ya, malah lebih rumit itu di gas kayaknya itu, karena gas itu sekarang sudah aplikasi ini apa ya, horizontal well gitu. Kalau di geothermal kan nggak ada horizontal well gitu. Mungkin lebih ke arah isu sosial tadi, betul itu. Kemudian yang ketiga, saya sangat tertarik tuh dengan adanya rencana ataupun apa ya, ide untuk menjadikan sumur-sumur gas itu menjadi source of geothermal energy gitu. Itu sangat menarik sekali Pak Ali, karena selama ini banyak sumur-sumur gas yang temperaturnya cukup tinggi gitu. Kalau seandainya nanti source-nya itu berkurang, saya kira itu sangat menarik sekali untuk bisa jadi itu. Tinggal pemanfaatannya itu mungkin nanti menjadi mini energi listrik kali ya, bukan bukan Ya, seperti PLN, tapi mungkin betul. ya tergantung nanti kebijakan pemerintah ke depan tuh apakah bisa mengadopsi teknologi-teknologi yang mini listrik gitu loh. Jadi tidak dimonopoli oleh PLN gitu. Mungkin itu Ya, aja Mas Ali, masukan dari ya. saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Toha. Jadi tadi Mas Toha mengenai masalah memang rantai siklusnya menjadi panjang untuk dari geothermal, dari listrik, dari panas menjadi listrik, listrik menjadi hidrogen. Ya, apakah ada teknologi-teknologi lain? Beberapa sedang dilakukan percobaan sebetulnya untuk supercritical. Jadi supercritical itu geothermal yang temperaturnya di atas 375 derajat. Tapi itu masih sangat awal, jadi kira-kira hasilnya kira-kira seperti apa itu apa namanya? Kayaknya mereka berusaha untuk menggunakan cara-cara lain menghasilkan hidrogen, tidak hanya menggunakan elektrolisa gitu. Tapi sekarang yang meneliti apa namanya mengenai hal itu kebanyakan yang di New Zealand, karena di New Zealand ada rencana untuk membor sumur yang sangat dalam untuk mendapatkan temperatur di atas 375 derajat. Jadi ada, tapi kayaknya masih terlalu baru. Dan apakah aplikasinya itu nanti lebih baik dari yang sudah ada saat ini? Tapi kalau kita bicara proven, memang baru yang elektrolisa. Nah, kalaupun misalkan siklusnya panjang, kemudian pertanyaan Mas Toha berikutnya adalah, kalau gitu gimana mau menarik sementara jadi listrik saja sudah harganya nggak menarik. Nah, justru karena harga listrik ini nggak menarik, Mas, jadi kepengen dijadikan hidrogen. Karena kalau listrik bayarnya cuma satu, sebetulnya kan itu. Karena Monopoli itu. regulated, monopoli gitu. Karena kalau hidrogen ini punya kesempatan untuk mengikuti harga pasar gitu. Nah, jadi eh, awalnya justru karena single buyer, kemudian semua berpikir untuk mencari supaya tidak menjadikan itu sebagai tergantung kepada buyer itu. Betulnya begitu. Nah, kemudian secara kasar saat ini sebetulnya sudah ini mepet-mepet ini keekonomiannya. Nah, harapannya dalam 3 tahun, 5 tahun ke depan ini akan menjadi lebih bagus lagi, karena eh, target daripada hidrogen ini kira-kira 3 kali lipat harga yang ada saat ini, minimal 2 kali lipat, kira-kira begitu. Nah, kemudian juga eh, geothermal juga ini. Jadi sebetulnya kalau kita bicara geothermal, tidak harus murni hanya membicarakan untuk listriknya. Iya. Ini yang dapat. Karena sekarang ada source pendapatan baru, yaitu jualan karbon. Nah, karbon ini kalau kita lihat Indonesia, Indonesia realita dulu ya, realita di Indonesia. Karbon di Indonesia itu pajaknya. Jadi sebetulnya kan nanti sebetulnya harusnya ada cap, kemudian kalau ini kemudian ada tax. Jadi kalau cap-nya terlewati berarti kena tax. Kemudian bagi yang tidak terlewati bisa menjadikan trade gitu kan. Jadi cap, tax sama trade gitu. Ya, kalau kita lebih rendah dari apa namanya dari cap, ya berarti kita bisa jual yang apa namanya jatah kita itu gitu. Nah,
Di Indonesia konsepnya masih masih tax, jadi pajak. Jadi pajak karbon di Indonesia itu berapa sih? Itu pun ditunda-tunda terus ini, Mas. Sudah Hmm. setahun lebih ini ditunda, harusnya awal tahun tapi udah ditunda aplikasinya. Jadi 1 ton itu kira-kira $2. Tapi $2-nya itu karena dikonversi ke 15.000. Jadi 1 ton CO2 Hmm. itu kira-kira adalah 30.000 karena dalam rupiah. Jadi sebetulnya $2. Kita lihat Maksimal. ya, jadi kalau melewati apa untuk emisi 1 ton dia harus bayar 30. Nah, terus kemudian kalau kita konversi itu ke harga, misalkan nih saya punya batu bara. Batu bara saya pakai untuk produksi listrik, 1 MWh itu menghasilkan 1 ton. Nah, berarti kalau saya harus bayar pajak, berarti nanti saya harus harga listrik saya tambah menjadi $2, ya kan? Nah, sekarang masalahnya dampak $2 seperti apa? Harga listrik batu bara itu mungkin anggaplah 70 dolar gitu kan per megawatt hour gitu. Ya kalau ditambah $2 kan cuma jadi 72. Ya nggak ngefek begitu Sampai. kan. Nah, tapi kita bandingkan dengan negara lain. Skandinavia. Skandinavia itu pajak karbon itu minimal $100 per ton. Hmm. Nah, kalau misalkan $100 per ton berarti otomatis misalkan saya Indonesia itu misalkan batu bara produksi 70 dolar per MBWH-nya, otomatis harganya menjadi 170. Hmm. Nah, itu baru berdampak, iya kan? Makanya sibuk mereka. Oh, ini membeli karbon offset segala macam itu gara-gara pajaknya tinggi. Oh. Jadi kalau kita bicara misalkan katakan ke depan ya Indonesia juga akan tertekan juga dengan kesepakatan-kesepakatan untuk mencapai net zero. Meskipun sekarang 2 ton kan masih awal, $2 per ton masih awal. Ke depan itu akan menjadi. Toh kalau nanti bayarnya dari tempat lain kan berarti penurunan karbon dari Indonesia dari geothermal misalkan geothermal cuma sekitar 60-an 60 kilo per MWH. Jadi jauh banget dibanding dengan batu bara. Nah, otomatis bisa jualnya banyak. Apa? Nah, harganya memang apa? Kalau kan udah punya bursa karbon juga di Indonesia. Jadi para Hmm. pembeli bisa datang seperti BEI tapi BEI karbon gitu. BEI karbon. Nah, itu nanti sayangnya belum terlalu ramai karena menurut saya karena apa ya? Kalau punya mall itu kan harus banyak promosi kan gitu. Jadi promosinya kalau menurut saya kurang. Jadi kalau promosinya ano, apa namanya itu serius gitu, saya rasa juga akan pada beli. Nah, kalau pembelinya banyak, harga pasti naik, akan meningkat dari $2 mungkin naik menjadi ke nilai-nilai pasar Oh. gitu. Nah, jadi tidak hanya untuk listriknya saja, tapi juga dari pendapatan karbon emission. Jadi itu yang mungkin. Nah, itu tadi Mas Tuhan juga menambahkan mengenai bahwa eh, pemboran geothermal yaitu sebetulnya Ya. dibilang sulit juga sebetulnya jauh lebih mudah daripada oil and gas. Nah, mengenai itu Mas, pemanfaatan sumur-sumur tua, mau gas, mau Ya. oil untuk menjadi geothermal itu bukan sesuatu yang baru. Negara-negara lain sudah melakukannya di Eropa Timur. Kemudian yang sekarang cukup masif itu adalah di Uni Emirat Arab. Kenapa? Karena ya gitu, mereka kan sebenarnya banyak sumur-sumur tua. Setelah Itu dihitung biaya untuk untuk ngeplak, listrik ya? Itu untuk listrik ya? iya untuk listrik. Untuk listrik juga untuk pendingin ruangan, Mas, untuk cooling. Oh. Jadi untuk listrik untuk cooling. Nah, jadi mereka menghitung kalau ngeplak satu sumur itu kan berapa ratus ribu gitu ya. Nah, Ya. ngapain mesti diplak bisa dimanfaatkan gitu kan? Malah geothermal nggak perlu ngebor itu. Iya, betul. Gitu. Jadi makanya di negara-negara lain juga udah berjalan seperti di Hongaria, di Polandia, di Eropa Timur itu banyak dimanfaatkan sekarang. Terus di Emirat juga dan juga Arab Saudi itu sekarang baru aktif juga nggak memanfaatkan dari apa nama sumur tua, tapi memang mau ngebor yang mau ngambil yang hot Panasnya. set aquifer tadi Hmm. di daerah yang sekarang mau jadi neom itu namanya daerah Tabuk. Jadi mereka mau memanfaatkan geothermal itu untuk green energy mereka. Karena mereka punya visi
Green Vision di 2032. Dulunya 2030 jadi 2032. Intinya bahwa mereka mau shifted ke energi bersih karena mereka harus memindahkan ekonomi mereka dari ekonomi yang heavily rely on fosil menjadi bebas dari fosil. Kira-kira seperti itu. Oke. Ya. Ya Pak Ali, soalnya di Indonesia tuh banyak sekali sumur-sumur yang memang temperaturnya cukup tinggi gitu. Betul, Kita di betul. Medco aja punya hampir ada zinc-nya itu sampai 300 itu. Iya kan, mantap banget kan, Mas? Iya, itu. Kalau gas sudah habis kan ya aduh Iya, enak banget itu untuk jadikan betul, energi. betul, betul. Cuma di sini tuh tantangannya kalau misalnya ke depan. Itu karena misalkan itu aset-aset itu kan mungkin di manage-nya sama SKK Migas ya. Harus dikembalikan dulu ke Kementerian SDM, Kementerian SDM nanti di-shift dari Migas ke misalkan EPTKI. Kira-kira seperti itu. Oke Mas Ali, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, saya nyambung sebagai MC. Kelihatannya Pak Herman ada masalah. Eh, sangat menarik sekali diskusi ini dari masalah teknikal, masalah sosial, masalah teknologi, dan sebagainya. Nah, silahkan, barangkali masih ada yang ingin bertanya. Mas Haris ini dari Iya. Papua. Oh ya, Pak Suryono, silakan Pak Suryono. Mohon maaf nih, mau bertanya ulang aja ini Pak Ali. Tadi saya agak miss itu mengenai pemanfaatan panas yang panas bumi tadi di Belanda itu untuk apa itu? Dan dia termasuk eksportir apa tadi, agak miss saya gitu. Oh, Itu aja, makasih. Ya. jadi di Belanda itu Pak, jadi mereka itu kan mereka punya reservoir-reservoir migas yang terusan dari Laut Utara. Jadi di bawahnya Belanda itu banyak reservoir migas. Nah, migas itu kan ada gas di misalkan di dalam kontainer minyak itu kan bagian atasnya itu kan gas karena densitasnya rendah. Yang bawahnya itu kan oil, minyak. Paling bawah itu selalu ada air. Nah, airnya ini karena pada kedalaman jadi dimanfaatkan untuk pertanian, Pak. Jadi greenhouse kan Belanda kan suhunya itu nggak stabil siang malam sama musim kemarau, musim dingin gitu kan. Nah, jadi mereka di pertanian mereka itu menggunakan greenhouse. Jadi rumah-rumah tertutup yang selalu dihangatkan pakai geothermal itu untuk menjaga suhunya. Sehingga mereka bisa produksi 24 jam 367 hari. Jadi makanya produksi mereka besar dan menjadi eksportir produk pertanian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Oke. Oh begitu ya, luar biasa Ya. ya ternyata. Jadi kita nggak usah PA ya untuk sumur-sumur tua itu nggak usah ada plug abandon. Jadi kita Jangan, pakai Pak. Kalau menurut saya jangan justru dimanfaatkan aja. Tinggal justru pemerintah mesti membuat kebijakan. di Papua ini kan banyak sumur tua, jadi kan banyak daerah-daerah tertinggal pasti bisa dimanfaatkan untuk greenhouse-nya Listrik ini. juga bisa, untuk greenhouse juga bisa. Iya. Makasih Pak Ali. Sebagai contoh, Pak, di Kenya, Kenya itu di Afrika ya. Jadi Kenya itu dari geothermal mereka mengadakan pembibitan bunga tulip sama cut flower yang lain. Jadi bunga tulip itu mereka itu waktu kecil-kecil itu bukan ini kan di Belanda, Pak. Jadi mereka dikembangkan di Kenya menggunakan greenhouse dari geothermal itu. Baru nanti setelah agak gede dikirim ke Belanda. Jadi pas berbunga di Belanda. Jadi sebetulnya nggak ini kan di Belanda. Terus bunga-bunga ini juga bunga-bunga di Belanda kan ada auction di Belanda itu ada auction untuk ini apa ya tempat lelang ya auction untuk yang terkenal kan misalkan untuk keju ada auction untuk bunga yang itu ke seluruh dunia. Jadi bunga-bunga ini dari Afrika itu dari geothermal ini itu dikirim juga ke Belanda nanti di penjualannya nanti dilelang di Belanda. Jadi menjadi pendapatan untuk yang cukup besar juga untuk Kenya di Afrika gitu. Nah, kalau di Indonesia kalau bisa melakukan itu ya akan cukup bagus juga gitu. Ya, terima kasih Pak Ali pencerahannya. Sama-sama. Ya, kasih. Sama-sama, Pak. Oke, silakan yang lain. Semakin meriah pertanyaan-pertanyaannya bervariatif.
Nah, kalau tidak ada, saya bacakan dari yang masuk lewat chat ya. Ini dari Pak Roni, dari pemaparannya, beliau mendapat kesan bahwa proses dari geothermal menjadi hidrogen ini cukup panjang, yaitu panas menjadi listrik menjadi hidrogen. Sedangkan geothermal di Indonesia sendiri kurang berkembang. Bagaimana kira-kira potensi yang ini bisa dikembangkan? Apakah regulasi pemerintah mendukung? Barangkali yang terakhir ya, yang tadi sudah kita bahas nih, ini Ya, masalah regulasi, Pak. ya. Jadi sebenarnya untuk regulasi kalau hingga saat ini memang banyak yang menganggap bahwa regulasi pemerintah itu belum begitu mendukung di geothermal. Eh, Kalau bicara regulasi belum mendukung, kira kan tidak semuanya gitu ya. Ada regulasi-regulasi yang dianggap menghambat atau belum kondusif itu sebenarnya mengenai masalah lahan yang pertama. Jadi lahan geotermal itu sebagian besar kan di lingkungan kehutanan dan juga banyak prospek bagus ada di conservation area. Nah, sebenarnya di dalam undang-undang eh, panas bumi sendiri itu sebenarnya sudah menyatakan bahwa untuk pemanfaatan di hutan konservasi ini bisa menggunakan pendekatan jasa lingkungan. Nah, itu kan undang-undang. Undang-undang turunan undang-undang, bagaimana cara penerapannya itu seperti apa? Belum ada. Jadi kalau menurut saya hambatannya kadang itu karena masalah belum ada juga aturannya yang lebih detail mengatur mengenai masalah itu. Jadi pesannya sebetulnya sudah bagus, tapi implementasinya masih terhambat. Yang kedua sebenarnya adalah mengenai masalah harga. Nah ini sedikit apa namanya sedikit cerita. Jadi kalau meskipun saya juga aktif di asosiasi gitu, sebagian baik pengusaha maupun ini community geothermal selalu menganggap bahwa harga itu yang menjadikan salah satu hambatan karena harganya nggak terlalu tinggi begitu ya. Tapi kita juga, kalau saya pribadi, saya juga harus apa namanya melihat juga dari aspek yang lain bahwa sebenarnya kalau masalah harga itu dalam kasus geothermal kemarin itu ada tarik ulur cukup panjang. Jadi eh, masyarakat energi terbarukan kan kepengen bahwa harga energi itu diatur oleh pemerintah dalam satu aturan. Sehingga dikeluarkanlah peraturan presiden mengenai aturan harga energi terbarukan. Nah, di dalam pengaturan itu yang agak sulit sebenarnya adalah geothermal masuk di dalam aturan itu. Kenapa? Energi yang lain, renewable yang lain seperti misalkan mau surya, mau angin atau mau apa yang lain-lain, hidro dan lain-lain. Ini ada karakteristik yang berbeda dengan geothermal. Di mana geothermal itu ada aspek yaitu resiko eksplorasi. Kalau misalkan katakan apa namanya, kalau di harga kan kita bisa ini kita temukan namanya fit in tariff segala macam harga dipatok gitu ya. Nah, itu mungkin kalau energi yang lain mungkin agak mudah, tapi agak sulit di geothermal. Kenapa? Karakteristiknya yang berbeda. Di Surya misalkan, saya membangun PLTS misalkan di Cirebon dengan mungkin di Kalimantan, mungkin nggak jauh beda. Karena mataharinya mungkin radiasinya cuma beda dikit. Tapi kalau di geothermal itu, kan ada risiko eksplorasi tadi. Ya, ada eksplorasi sehingga kalau sisi apa namanya pembangkitan itu bisa disamakan energi terbarukan, mau energi apapun disamakan. Tapi bagian pengadaan uapnya di geothermal ini ada risiko eksplorasi yang tidak ada di energi yang lain. Jadi kalau dipukul rata agak sulit. Nah, cuma tarik ulur ini ada dua grup. Yang satu adalah seandainya geothermal tidak masuk perpres harga renewable, jadi mau diatur sendiri. Kesannya geothermal itu bukan renewable. Jadi kalau misalkan kita nggak setuju masuk ke situ, berarti seolah oh geothermal ternyata bukan renewable karena ada perpres harga untuk energi terbarukan dan ada perpres harga geothermal misalkan kan. Jadi seolah geothermal bukan renewable. Nah itu masalah. Kalau digabung, terus kemudian di-treat secara sama, ini agak sulit karena uh, treatment resikonya berbeda. Akhirnya setelah ini mandek 2 tahun. Akhirnya tetap disahkan dan masuk geothermal masuk dalam peraturan presiden mengenai harga ini.
Setelah keluar harga itu, kemudian semua pada ini, waduh ini harganya masih rendah segala macam. Kalau saya pribadi, saya bukan menganggap harga itu nggak rendah, tapi saya sudah capek kalau harus ngurus-ngurus masalah harga lagi. Karena ngurus merubah peraturan presiden itu bukan sesuatu yang mudah, bisa dilakukan sehari dua hari, itu bisa tahunan atau mungkin setelah apa namanya pergantian presiden segala ada segala apa namanya aspek yang sangat tergantung sama masalah politik gitu kan. Nah, jadi nggak mudah intinya. Nah, jadi mending diterima saja. Nah, jadi sebetulnya untuk ini kan bedanya bagaimana men-treat masalah risiko. Pemerintah sebetulnya melalui Kementerian Keuangan itu mengalokasikan anggaran 3 triliun sejak tahun 2012. Intinya untuk de-risking atau mengurangi resiko geotermal, terutama risiko sisi eksplorasi tadi, yaitu untuk penyediaan dana pemboran eksplorasi. Tapi kembali lagi, dana itu hingga saat ini dari 2012 dari APBN hingga saat ini belum dipakai sama sekali. Jadi seandainya risiko eksplorasi, pemboran eksplorasi itu diabsorb oleh pemerintah, kan sebetulnya kan mengurangi biaya cukup besar atau mengurangi harga atau geotermal itu harganya menjadi masuk di dalam Perpres. Tapi masalahnya sampai sekarang adalah penggunaan dana itu hingga saat ini tuh belum terjadi. Bahkan pemerintah sudah alokasikan itu, tapi kemudian bahkan World Bank juga memberikan pendampingan dana juga yang mirip untuk tidak hanya untuk perusahaan pemerintah tapi juga bisa akses oleh swasta. Hingga saat ini itu belum berjalan. Salah satu kesulitan penggunaan dana pemerintah itu masalah ya kita tahu sendiri di Indonesia ini yang namanya kalau di negara lain itu kan tidak lebih gampang kalau menurut saya dan pengalaman saya. Di Indonesia itu yang ngawasi kan banyak banget itu kalau penggunaan dana dari pemerintah. Ya nanti apa-apa dikit KPK, ada BPK, ada pokoknya auditor banyak banget. Nah ini kalau nggak prudent itu memang ya itu tadi jadi sulit. Jadi karena kekhawatiran begitu itu sehingga akhirnya juga perlu disiapkan aturan-aturan yang begitu ketat. Nah aturan yang ketat itu nggak keluar-keluar sehingga akhirnya karena semua pada takut sehingga akhirnya menjadikan kemudian nggak selesai-selesai hingga saat gitu. Nah jadi pemerintah ada niat untuk membantu mengurangi harga itu, tapi sampai saat ini belum bisa termanfaatkan. Sehingga terus kemudian harga di geothermal itu menjadi dianggap tidak menarik karena seperti subsidinya ini belum bisa masuk ini. Subsidi yang disediakan pemerintah untuk mengabsorb risiko itu yang sebetulnya bisa memberikan penurunan risiko yang cukup besar, ini belum termanfaatkan. Nah ini sangat disayangkan, tapi itu realita. Jadi realita seperti itu, kerumitan kita tahu sendiri, kerumitan penggunaan uang negara di negara kita ini. Jadi enggak seperti negara lain menurut saya, itu rumit banget. Jadi itu yang apakah kemudian sebaiknya menyelesaikannya gimana saya kurang tahu. Karena saya bukan birokrat yang mengerti mengenai proses secara legitimate seperti apa gitu. Nah itu yang hambatan yang saat ini dirasakan. Nah jadi sebetulnya kalau misalkan katakan harga itu misalkan katakan dianggap rendah, sebetulnya selama rendah itu secara keekonomian itu masuk, investasi yang dikeluarkan, keuntungan yang didapat oleh resiko yang ditanggung, sebetulnya nggak ada masalah. Semuanya bisa dilakukan. Eh, Bisnis tidak akan jalan kalau nggak fair. Jadi sebetulnya bukan sesuatu yang rumit-rumit banget selama menyadari bisa memberikan treatment secara fair. Nah, sebetulnya itu juga akan berjalan. Nah, itu mungkin kira-kira seperti itu. Jadi, regulasi sebetulnya niatan itu udah ada, implementasinya mandek semua. Jadi, regulasinya bagus, tapi implementasinya belum terjadi. Mungkin kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih Pak Ali. Oke, kita sudah sampai di ujung, tapi masih ada yang perlu saya bacakan nih dari Pak Sam. Untuk konteks Pulau Jawa, ya, tapi ini sebenarnya lebih sekedar share ya, dan harapan dan gagasan. Untuk konteks Pulau Jawa yang sudah oversupply, maka PLTU batubara yang secara pelan-pelan dan pasti penggantinya yang memungkinkan ya geotermal. Ini artinya ya seperti saya sendiri juga ini menaruh harapan besar pada geotermal dan diutilisasi untuk membuat hidrogen yang seperti disampaikan pemateri untuk proses lanjut ke amonia cocok untuk ketahanan pangan.
sehingga pupuk dan produk turunan kimia yang lain perlu integrasi ketahanan energi dan pangan. Ini PR kita bersama nih sebagai masukan kebijakan. Ini itu yang di-share oleh Pak Syam Hadi di sini. Barangkali ada komentar atau gimana Pak Ali? Ya betul Pak. Jadi mengenai saat ini memang Jawa ini oversupply. Sebenarnya gitu ya. Kalau menurut saya itu kembali lagi eh, di Jawa ini kan kebutuhan energinya paling tinggi. Jadi ini kira-kira gambarannya. Jadi kebutuhan energi tinggi di Jawa itu ada di daerah Jawa Barat dan Banten, Jakarta dan Banten. Terus kemudian produksi listrik awalnya itu yang paling besar sebetulnya di Jawa Timur. Sehingga energi listrik dari Jawa Timur ditransportasikan, oh, berarti losses segala macam ke Jawa Barat. Losses nggak masalah, tapi kadang-kadang itu memang nggak mampu untuk dialirkan terlalu banyak lagi, udah mentok gitu ya. Jadi lossesnya udah nggak masuk akal kalau misalnya dipaksakan dengan volume yang lebih besar. Jadi makanya terus kemudian banyak dibangun lagi PLTU di daerah Banten, kemudian di daerah Cirebon, Indramayu. Jadi awalnya kira-kira begitu. Jadi dulunya Indonesia Jawa bagian timur itu produsen listrik, kemudian konsumen di Jawa Barat dan Banten dan DKI. Kemudian gara-gara tadi ada bottleneck, kemudian diisi kemudian dari akhirnya malah sekarang oversupply. Oversupply-nya sebetulnya lebih karena faktor eh, oversupply-nya kalau lebih faktor penurunan juga kebutuhan waktu pandemi Pak sebetulnya. Jadi, nah ini kalau menurut saya oversupply ini sesuatu yang sangat menurut saya itu dilematis buat PLN kalau mau jujur. Ini juga pernah terjadi di tahun pas krisis ekonomi tahun 97 98. 97 98 itu kita krisis kebutuhan demand anjlok bahkan banyak kontrak-kontrak di stop. Mungkin saja kalau secara statistik, mungkin perkiraan statistik, ekonomi Indonesia mungkin baru balik lagi mungkin sekitar 10 tahun setelah krisis mungkin ya, Ya. 2005, 2007. Realitanya tahun 2000, gara-gara listrik diselap-selap itu, pertumbuhannya ternyata nggak seperti diduga. 2000 itu udah krisis listrik juga. Hmm. Nah, ini juga sebetulnya kalau menurut saya, ini kan PLN juga menurut saya ini kita belum bisa saya rasa juga kita mungkin agak sulit juga ya menjustifikasi gitu apakah PLN ini sebetulnya salah atau benar begitu ya. Tapi saya tahu bahwa ini akan benar dilematis. Takutnya kita sekarang oversupply 3 tahun lagi terus kita kekurangan. Kalau kekurangan menyiapkan listrik itu juga sulit banget dalam waktu dekat gitu. Jadi ini saya tahu bahwa pemerintah juga akan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk membayar listrik dari IPP. Kalau yang punyanya PLN kan bisa mungkin akan diturunkan bebannya. Tapi IPP kan ada take or pay, jadi pasti harus disuruh produksi gitu ya. Terus kemudian harus dibayar juga mau dipakai atau enggak tetap harus dibayar. Nah ini yang menurut saya itu kalau ya mungkin kalau kita optimistik gitu ya, mungkin oversupply ini mungkin 3 tahun ke depan belum tentu belum saya yakin pertumbuhan ekonomi segala macam juga akan makin cepat gitu. Jadi recovery dari COVID ini mungkin nggak lama, 3-5 tahun kalau menurut saya. Jadi dilematisnya di PLN pasti kira-kira seperti itu. Atau ada komentar dari yang mungkin teman-teman yang di PLN? Ya, yang dari PLN. Oke, kalau tidak ada, sesuai dengan jadwal, kita sudah di ujung acara. Tetapi sebelum itu, saya ingin menarik yang dari disampaikan oleh Pak Ali tadi ya, bahwa ternyata masalah regulasi masih menjadi kendala. Nah, ini dikaitkan dengan keberadaan Memnu. Jadi, Memnu ini memang mencoba mengambil posisi sebagai ya istilahnya pengkaji lah, yang pengkaji kebijakan, mungkin juga mengkaji solusi terhadap masalah energi. Ini apakah kepedulian masyarakat atau awareness masyarakat terhadap permasalahan energi ini eh, dirasakan masih kurang sehingga pemerintah itu tidak ada apa namanya, tidak ada pressing apa
pressing force gitu lah yang membuat mereka tidak bergegas untuk memperbaiki masalah energi ini. Nah, bagaimana kira-kira ke Pak Ali? Kalau kita lihat soalnya organisasi profesi banyak berkaitan dengan profesi, tidak banyak yang mengkaitkan dengan masalah kebijakan. Silakan Pak Ali. Eh, ya sebetulnya ini sesuatu yang agak ini juga sih Pak ya. Jadi eh, apa namanya? Kalau kita bicara kayaknya ini nggak tahu ya, mungkin saja tidak hanya di bidang energi tapi mungkin di banyak aspek gitu ya. Bahwa kalau kita bicara dalam konteks industri kebijakan tertentu dampaknya terhadap industri segala macam kan semua itu berhubungan dengan investasi dan investasi itu adalah apa namanya ada sebuah strategi. Kalau kita bicara strategi berarti juga untuk kepentingan jangka panjang, untuk kepentingan 25-30 tahun ke depan. Nah, jadi saat ini nih yang banyak kalau menurut saya itu cara berpikirnya itu cara berpikir yang hanya sesaat sehingga tidak berpikir dalam konteks strategis tadi. Sehingga strategi itu diimplementasikan kemudian itu mungkin dampaknya baru berapa puluh tahun yang akan datang. Nah, jadi ini yang kemudian menurut saya itu apa menjadi kira kita seolah-olah itu selalu tiap hari itu kerjanya reaktif aja. Jadi reaktif setiap ada sesuatu baru apa namanya merespon. Tidak berpikir dalam konteks jangka panjang. Nah, makanya kalau kita lihat kemudian seolah-olah kebijakannya itu jadi kayak terlambat. Itu karena ya itu tadi karena apa kadang-kadang kebijakan dalam konteks ini adalah strategi jangka panjang itu bisa dianulir oleh kepentingan jangka pendek. Nah, ini yang kemudian terus jadi kita sering setback begitu ya. Kayak kita ini kan kayak kejadian seperti ini udah pernah terjadi tahun 80 misalkan. Itu kan jadi seolah-olah nggak ada pembelajaran kan. Jadi kita bergeraknya itu bukannya maju tapi terus kemudian dalam suatu looping gitu yang mutar gitu terus gitu. Nah, itu yang terjadi juga di apa namanya di bidang apa namanya di bidang energi juga saya rasa gitu. Nah, jadi kembali lagi itu kan harus diawali memang dari level-level yang paling atas di negeri kita ini memberikan suatu arahan mengenai apa namanya nasib itu ke depan seperti apa. Banyak yang menyinggung ini dengan hilangnya misalkan katakan apa garis-garis besar haluan negara misalkan gitu sehingga muncul ide baru MPR kepengen membuat kembali misalkan garis-garis besar haluan negara supaya tiap kepemimpinan tidak melupakan target akhir dari itu tapi hanya mengimprovisasi mengenai yang namanya apa strategi-strategi jangka pendeknya gitu tapi tidak jangka panjang. Nah, jadi menurut saya kira-kira seperti itu. Jadi betul bahwa secara umum saya lihat bahwa kita kekurangan di dalam strategi jangka panjang. Bahkan eh, kalau kita lihat kalau kita bidang energi seperti Amerika gitu, kebijakan energinya itu bisa rata-rata bisa 50 tahun. Artinya apa? Kita jangan heran kalau Amerika itu dengan keras menentang mengikuti konvensi karbon misalkan, nggak mau join Kyoto Protocol karena kebijakan energi dia itu kalau nggak salah baru selesai di 2030, sehingga dia nggak mau mengorbankan kepentingan nasional dengan alasan apapun meskipun itu tekanan internasional. Nah, itu kan menjadi jelas bahwa kira-kira karena dia udah sepakat seperti itu, negara itu sepakat seperti itu, jadi apapun resikonya harus dihadapi. Nah, kita juga kepengen gitu di Indonesia ini juga punya strategi jangka panjang seperti itu juga nanti yang dipikirkan itu ada implementasinya sesuai adaptasi terhadap kondisi, tapi tidak merubah target-target jangka panjang. Kira-kira mungkin seperti itu. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Ali. Saya kira mungkin sampai di sini saja public lecture kita. Terima kasih banyak atas kontribusinya, dan pengetahuannya, ekspertisnya yang sudah memberikan pencerahan khususnya kepada saya sendiri dan kepada seluruh hadirin yang sudah bersedia menghadiri ini. Masalah energi adalah masalah kita semua ya, sehingga alhamdulillah ya kehadirannya saya catat ini peaknya tadi sampai 38
kita akan terus menyelenggarakan public lecture seperti ini, mungkin akan bergeser ke masalah teknis, kemudian nanti mungkin masalah sosial, ekonomi, dan sebagainya yang berkaitan dengan energi. Maka panteng terus ini channel Memnu, nanti akan kita umumkan. Oke, baik, kita akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih semuanya wabarakatuh. Bapak-bapak semua. Ali. Sampai ketemu Terima lagi. kasih Pak Ali sharingnya. Sama-sama. Terima kasih. Matur nuwun. Sampai Insya Mas. Allah Sampai jumpa ketemu. lagi. Iya, Yeay. nanti kita undang lagi Pak Ali. Oh siap Pak, siap. Waalaikumsalam. Oke, Waalaikumsalam.